wong tanah Jawi wong agung ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Monto di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti di video-video kami yang menceritakan tentang horor. Bagi pemirsa yang senantiasa mendengarkan cerita-cerita kami, saya doakan semoga diberi kesehatan, diberi panjang umur, dan diberi keberkahan rezekinya. Allahumma amin. Kali ini ada satu kisah yang sangat mengerikan yang dialami oleh Mas Amin. Mas Amin bertemu sosok makhluk yang sangat aneh dan menakutkan di tengah hutan. Mas Amin merupakan pemuda yang masih belajar di suatu universitas. Ia merupakan pemuda yang penuh dengan rasa semangat dalam mencari ilmu. Walaupun dari keluarga yang sangat miskin, ia tak pernah kenal lelah. Ketika pagi ia berangkat di universitas, sorenya ia mencari kerjaan. Kadang ia menjadi gojek, kadang ia sebagai tim ekspedisi pengantar barang. Ia menjalani pekerjaan tersebut tanpa kenal lelah hingga bertahun-tahun karena ia punya cita-cita yang sangat tinggi. Pada akhir bulan Desember tanggal 27, si Amin mendapat satu kabar dari bos ekspedisi. Ada suatu panggilan yang mengarah ke HP yang dipegang oleh Mas Amin. Tulut. Kemudian Mas Amin mengambilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ini siapa? Ini dari bos dari ekspedisi pengantaran barang. Pak Amin, nanti kalau hari Minggu kamu bisa antar barang ke arah Banjarnegara enggak, Mas? Ya, insya Allah bisa, Pak, bisa. Apa, Pak, yang mau diantar ke sana, Pak? Ini ada satu seragam sekolah yang akan dibawa ke suatu yayasan di daerah Banjarnegara. Penuh dengan rasa semangat, si Amin ini menggebu-gebu. Tidak lama kemudian datanglah hari Minggu. Karena si Amin ini sudah 3 kali mengirim barang ke arah Banjarnegara melewati jalur dari Pekalongan ke arah Banjarnegara. Jadi melewati Ngelinggo Asri, Kali Bening, terus ke Banjarnegara. Jalan dari Kajen sampai arah Banjarnegara, Linggo Asri melewati hutan yang begitu sangat panjang dan sepi ketika malam. Si Amin
ia sudah agak begitu paham dalam jalan yang arah menuju ke Banjarnegara. Pada pagi hari Minggu, Mas Amin menuju ke kantor ekspedisi untuk membawa barang yang akan diantar ke kota Banjarnegara. Setelah ia di situ, Mas Amin bertemu sama manajer ekspedisi. Terus ia ngomong, "Pak, mana Pak yang akan dikirim ke Banjarnegara Pak? Ini nanti kamu bawa mobil box sendirian nih Pak." "Iya, karena teman-teman lainnya mau istirahat, ini kan hari Minggu." "Ya Pak." "Kamu udah hafal kan jalannya Min?" Udah hafal." "Ya udah, nanti diantar ke sana ya, hati-hati ya Min." Ya, tante gas dari Pekalongan sekitar jam 9 pagi. Ya, berangkat melalui jalur selatan dari Sepait, dari melewati jalur Sepait ke arah Linggo Asri. Ketika ia berangkat aman-aman saja dikarenakan masih pagi, banyak mobil-mobil atau kendaraan yang melintas di area tersebut. Walaupun melewati hutan belantara yang begitu sangat panjang dan sangat luas, jalanan pun agak menanjak dan menikung. Namun si Amin ini sudah begitu lihai karena ia udah terbiasa melewati di jalur tersebut. Sesampainya di kota Banjarnegara sekitar zuhur, ya di situ bertemu dengan ketua yayasannya dan ia menurunkan semua paketan yang ada di situ. Setelah zuhur selesai bongkar-bongkar sekitar jam 1 siang. Nah, dia istirahat sebentar, makan. Setelah sholat terus makan sambil ngasos sebentar seraya mengisi cas baterai HP supaya tidak kehabisan baterai di tengah jalan. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan jam 1:30. Mobilnya starter, dinaikin agak terasa beda, agak ngeliat. Kemudian penuh dengan rasa penasaran, si Amin ini turun. Melihat ban di bagian depan ternyata anginnya habis. Ia bawa ke suatu tempat pengisian angin. Setelah di situ diisi angin, ternyata bannya itu bocor, kemudian ditambal. Di tempat penambalan ban, waktu terasa begitu cepat, sampai sekitar jam 3 sore menjelang asar. Si Amin ini sudah agak kekhawatiran kalau kesorean di tengah hutan tersebut agak sepi dan penuh dengan kabut, sehingga ia agak khawatir nanti kalau di tengah hutan terjadi yang tidak ia inginkan. Ia merasa punya firasat yang tidak enak. Kemudian, "Ya Pak, udah nih Pak, aku tak langsungan aja ya Pak, makasih Pak." Terus seorang penambal ban tersebut ngomong, "Mas ini pulangnya gimana?" "Pulangnya di Pekalongan Pak." "Oh, hati-hati ya Mas, jalan yang arah ke Pekalongan itu kan melewati hutan-hutan. Itu kalau malam sepi banget tuh Mas." Iya, saya akan hati-hati, makasih ya Pak atas sarannya ya." Kemudian si Amin ini menantap gas menuju ke arah pulang.
Penuh dengan rasa semangat, dia sambil berdoa supaya diberi keselamatan dalam perjalanan. Sesampainya di suatu desa yang terletak di Kalibeneng, ia melihat atas suatu rumah makan kecil. Ia mampir di situ untuk mengisi perut karena sudah begitu agak lapar. Ia mampir di situ. Bu, ada nasi? Bu, ada, tapi sedikit. Lauknya udah tinggal ikan bandeng saja. Tidak ada apa-apa, Bu. Duduk terus ia makan. Setelah makan ditanya sama sang penjual nasi, Dek, mau pulang kemana, Dek? Mau ke Pekalongan, Bu. Oh, ini udah maghrib. Apa ndak bermalam di daerah sini aja, Dek? Nah, emangnya kenapa, Bu? Jalan arah ke sana itu kalau malam sepi banget. Ada satu cerita sedikit ya, Dek, tapi jangan takut ya, Dek. Pernah dulu itu ada seseorang yang melintas di hutan tersebut, Dek. Melihat ada kakek-kakek dengan wajahnya menakutkan, sehingga ia kembali lagi karena takut melihat kakek-kakek yang bisa berubah gitu katanya, Dek. Nanti kamu hati-hati ya, Dek. Ya, jangan lupa berdoa ya, Dek. Kamu kalau dari sini kau udah maghrib kan, di tengah hutan udah lewat isya, Dek. Ya, Bu. Ya, makasih ya, Bu, sarannya ya, Bu. Dan kamu, kalau saran saya, kamu jangan pulang malam ini. Bermalam di rumahku aja ndak apa-apa. Paginya kamu ke sana. Waduh, makasih, Bu. Karena besoknya itu aku berangkat kuliah. Kalau ndak berangkat dia ndak enak, Bu. Oh ya ndak apa-apa. Penuh dengan rasa kekhawatiran yang begitu mendalam dikarenakan mendengar cerita-cerita dari warga di situ, sehingga menambah rasa takut yang menghantui dalam benak pikir Sang Amin. Sang Amin menancap gas sambil berdoa, Ya Allah, berilah keselamatan pada hambamu ini, Ya Allah. Ya Allah, beri keselamatan pada hambamu ini. Ia berjalan menancap gas menuju ke arah Pekalongan. Malam pun begitu sunyi di daerah situ karena jauh dari perkampungan, sunyi banget. Dan kabut pun begitu tebal sehingga jalanan tidak kelihatan, hanya mengandalkan garis marka yang nampak. Ia berhati-hati sambil berjalan, tertutup kabut yang begitu tebal banget. Ketika di pertengahan hutan karet, si Amin ini terkejut dan sangat takut banget di situ, merinding banget. Ia melihat ada segerombolan macan tutul yang berjalan. Sekitar ada 10 macan yang berjalan beriringan melintasi di tengah-tengah jalan. Langsung mobil tersebut dimatiin dan lampunya dimatiin. Si Amin di dalam mobil sambil berdoa-doa, Ya Allah, beri keselamatan, Ya Allah, berikanlah keselamatan, Ya Allah. Dia rasa takut ini kalau seumpama macannya mendatangi mobil saya, wah habis nih saya, mati nih sini, Ya Allah. Berilah keselamatan hambamu ini, Ya Allah. Dia berdoa di dalam sambil mengamati sang macan tersebut melintasi di jalanan. Harimau yang paling terakhir, harimaunya agak besar, hitam. Wajahnya mengarah ke mobilnya si Amin yang ia tunggangi. Menatap begitu sadis. Si Amin penuh dengan rasa takut, menundukkan kepalanya supaya tidak terlihat oleh sang macan tersebut. Tak lama kemudian harimau tersebut mendatangi mobil si Amin sambil menggerung-gerung. Tak lama kemudian
macan itu tidak kelihatan. Macan yang ada di depan mobil itu tidak kelihatan, hanya nampaklah sosok manusia berbaju hitam layaknya baju zaman dahulu, ya, dengan memakai topi petani. Ia ngomong, siapapun kamu yang ada di dalam mobil, kamu kalau melintas di sini harus membunyikan klakson. Ya mbah, saya minta maaf mbah, saya ndak tahu. Ya udah, kamu hati-hati kalau jalan ya. Semoga kamu selamat sampai tujuan, kata sang kakek tersebut. Ya mbah, saya minta maaf ya mbah, jangan makan saya ya mbah. Ndak saya, aku ndak makan kamu. Ya udah, kamu jalan aja, ndak apa-apa. Ndak apa-apa, kamu jalan saja, ndak apa-apa. Makasih ya mbah, kata si Amin. Kemudian mobil dinyalakan, gas ditancap, ya berjalan menuju ke arah Pekalongan. Setelah dia melewati di hutan yang begitu sangat panjang dan sangat rimbun, ya sampai di daerah Kajen, ada suatu angkringan ramai, banyak pembeli dan anak-anak muda banyak yang berdiskusi, bercanda gurau di situ. Ia turun, ya membeli satu wedang jahe untuk penghangat badan, dan ingin menghilangkan rasa takut yang menghantui dalam benak pikirnya. Ya berhenti, terus ia menghampiri di suatu angkringan. Mas, beli kopinya mas ya? Ya. Terus ia bertanya, sang penjual angkringan itu ngomong, mas ini dari mana? Dari Banjarnegara. Loh, kok kamu kendel banget ya mas? Warga sini aja ndak berani kok malam-malam lewat sana. Kamu kok berani banget ya mas? Ya, sebenarnya sih ndak berani, tapi saya berani-beranikan. Oh, gini mas, tadi itu pas di tengah hutan mas, wah saya takut banget mas. Saya melihat ada macan tutul beriring-iringan melewati di situ mas. Pikiran saya, aduh aku mati nih dimakan macan tutul. Wah takut banget. Oh ya, dulu pun juga pernah loh terjadi, kata pembeli angkringan, penjual angkringan. Dulu itu ada warga Batang pakai mobil pribadi dari Dieng, karena ia tidak berani lewat di daerah Batang tuh, daerah Gerlang. Ia melintasi arah jalan Linggo Asri. Ia juga pernah melihat sama seperti mas itu. Wah, yang anehnya mas nih mas, kata si Amin, tadi itu macan yang paling, harimau yang paling belakang, tampak besar itu, berubah jadi sosok manusia. Alhamdulillahnya harimau tersebut mendatangi mobil saya. Kakek-kakek tersebut terus ngasih tahu kalau melintas di daerah situ harus bunyikan klakson, tidak boleh ngebut-ngebut katanya. Dan dia ngomong, ya udah lanjutkan perjalananmu, hati-hati anak, jangan ngebut katanya gitu. Alhamdulillah aku sudah sampai di sini, sudah tenang. Oh ya, ya udah, ini kopinya diminum. Kemudian ia minum kopi, selesai minum kopi, jadi sekitar jam 11-an lah di situ ya. Setelah itu ia berpamitan dengan bakul angkringan, penjual angkringan, dia menuju arah pulang.
Alhamdulillah sampai di kantor ekspedisi selamat tanpa ada suatu gangguan apapun dan tak ada apapun yang kurang pada dirinya. Terima kasih, cerita ini semoga menjadi perhatian bagi kita semua. Jadi kalau kita pas melintas di tengah-tengah hutan, alangkah baiknya kita mengucapkan salam, karena di hutan tersebut kita tidak tahu kalau di situ ada makhluk-makhluk hamba Allah selain dari manusia. Ya, siapa tahu mereka pun mau dihormati. Kalau kita mau menghormati makhluk lain, secara otomatis kita akan dihormati dan diberi keselamatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.